Ia menggoda apakah Bill mengundang bintang pop untuk berpesta di sana. Namun Bill hanya tertawa dan menjawab bahwa ia punya tempat yang jauh lebih menakjubkan untuk itu. Sang pemimpin klan menjentikan jari, dinding di belakang mereka mendadak meredup. Lalu kaki sang pemuda terangkat dari tanah. Mereka mulai melayang di udara. Notifikasi sistem kembali muncul, Kitty Lava dan Magma berseru kaget, menyebut bahwa ini adalah sihir bagian dalam dunia, sebuah kekuatan yang amat populer di kalangan konstelasi dan mustahil digunakan oleh manusia biasa. Dan di tengah ruang yang diliputi keheningan itu, terdengar suara sang pemimpin Bill. Seperti yang kuduga, kau cukup cepat beradaptasi. Kai langsung bereaksi cepat, membuat pria di depannya bertanya, mengapa ia tampak begitu terkejut. Pria itu menjelaskan bahwa semua ini adalah sihir yang sangat rumit. Kai mendarat dengan ringan, namun suasana berubah ketika seseorang berseru bahwa stabilisasi dunia bagian dalam telah selesai. Mereka berdiri berhadapan, dan Bill mulai menerangkan bahwa meskipun seseorang terluka di dunia bagian dalam, luka itu tidak akan tercermin di dunia nyata. Singkatnya, sihir ini adalah teknologi selevel realitas virtual super canggih. Kai terdiam sejenak, berpikir bahwa para konstelasi pasti menggunakan metode ini untuk melatih avatar mereka. Saat itu, Kitty muncul di belakang pria tersebut, bersamaan dengan pesan sistem yang mengabarkan bahwa Kitty Lava dan Magma mengatakan para konstelasi justru sering memakainya, hanya untuk mengusir rasa bosan, menjadikan dunia ini semacam taman bermain mereka. Kai lalu menoleh pada pemimpin klan dan bertanya, apakah konstelasi yang mengajarinya sihir dunia bagian dalam? Pria itu balik bertanya, kemudian menjawab bahwa sihir ini dikenal luas oleh banyak orang. Bill mengusap dagunya dan menambahkan bahwa jika dipikirkan lebih dalam, ada kemungkinan teknik ini memang pertama kali diberikan konstelasi kepada seseorang sebagai bagian dari rencana yang busuk. Kai dan konstelasi Kitty hanya bisa tersenyum canggung ketika pria itu menyimpulkan bahwa tak seorang pun benar-benar tahu seberapa licik para konstelasi. Kai berdiri di hadapan pemimpin klan, mendengarkan ketika ia berkata bahwa dengan peralatan latihan semacam ini, jika perang benar-benar pecah, semua hunter di planet ini akan dipersenjatai dengan sempurna. Bill kembali menimpali, membuat Kai menatapnya penuh keterkejutan. Pria itu bertanya horor macam apa yang ia bayangkan, lalu menambahkan bahwa semua ini hanyalah untuk latihan olahraga. Kai heran, bertanya olahraga macam apa yang menggunakan sihir semacam ini, bahkan menyinggung kalau orang-orang bermain sepak bola menggunakan sihir tipe ini. Bill, pemimpin klan, mengangkat tangannya ke depan dan menegaskan dengan suara lantang bahwa sepak bola adalah olahraga usang dari abad lalu. Tiba-tiba siluet orang-orang muncul mengelilingi Kai, mereka berpakaian dengan perlengkapan lengkap. Bill menjelaskan bahwa kini olahraga hunter yang berada di garis depan industri hiburan. Para pemain meletakkan senjata di hadapan mereka, dan pria itu menambahkan bahwa Liga 6 Bintang adalah ajang di mana 6 hunter membentuk sebuah tim untuk menguji kekuatan melawan tim lawan. Pertandingan mencakup perburuan monster, serangan waktu, pertarungan maut, dan masih banyak lagi, ditambah segunung aturan yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu sebuah monster muncul dan tim menyerangnya. Sistem mengumumkan bahwa tim merah berhasil membasmi bos mingguan dan mendapat tambahan 5 poin. Mulut Kai terbuka lebar karena terkejut, sementara Bill bertanya, apakah ia setuju bahwa semua ini memang sangat menarik. Tak lama kemudian, sistem memberi laporan bahwa mereka telah sepenuhnya masuk ke dunia bagian dalam, dan memperingatkan Kai untuk membatasi kekuatannya, karena jika tidak, dunia ini bisa hancur. Kai menunduk, tertarik sekaligus heran, berpikir bahwa karena sihir ini diciptakan manusia, tentu saja ia tidak bisa sepenuhnya menandingi tingkat kekuatan makhluk konstelasi. Ketika ia menurunkan tangannya, sistem memberi notifikasi bahwa kekuatan, kelincahan, dan kesehatannya telah dibatasi. Kai merentangkan kedua tangannya ke samping dan mengeluh bahwa tubuhnya terasa berat, seolah-olah digantung dengan beban. Sistem kembali memunculkan notifikasi bahwa keterampilan kekuatan dan kemenangan atas diri sendiri telah aktif, menandakan bahwa dalam kondisi terbatas seperti ini, kekuatan aslinya akan meningkat di dunia nyata. Kai memandang lurus ke depan, perlahan tersenyum ketika menyadari makna dari semua itu. Ia menoleh pada Bill dan berkata bahwa ini juga merupakan bentuk latihan. Bill kebingungan, bertanya apa yang barusan ia gumamkan. Kai berdiri menatap ke depan lagi, ketika sistem kembali memunculkan pesan dari Kitty Lava dan Magma. Ia berkata bahwa ini adalah kesempatan besar, karena di dalam ruang bawah tanah dunia bawah, konstelasi lain tidak bisa melihatnya.
Kai bisa menggunakan kemampuannya sesuka hati. Kai melirik pada hewan itu dan bertanya apakah maksudnya ia harus mengungkap jati dirinya pada pemimpin klan dan membuatnya menjadi avatarnya. Bill mengangkat kedua tangannya, sementara Kai mengingatkan bahwa ia sudah pernah berkata, dan kali ini ia ulangi lagi, bahwa hidupnya sudah cukup bahagia, dan ia tidak ingin menyeret Bill ke dalam hal ini lagi. Kai kemudian menyerang monster, menambahkan bahwa jika harus dipaksakan, ia tidak pantas menjadi pemimpin yang mengendalikan avatar, karena dirinya lebih terbiasa berperan sebagai petarung yang turun langsung ke medan perang. Kitty hanya menatap lurus ke depan ketika sistem kembali menampilkan pesan dari Kitty Lava dan Magma. Ia berkata bahwa dalam kompetisi antar konstelasi, akan tiba saatnya Kai benar-benar membutuhkan avatar, karena sifat dasar konstelasi bukanlah untuk bertarung sendiri di medan perang. Kai hanya meringis, lalu memintanya untuk menyimpan kata-kata itu dalam ingatan. Pemimpin klan tersenyum lebar dan bertanya mengapa Kai hanya berdiri diam. Apakah Liga 6 Bintang benar-benar membuatnya terkejut sedemikian rupa? Ia menambahkan bahwa ini sama sekali berbeda dari yang 30 tahun yang lalu. Bayangan para pemain muncul di hadapan Kai, dan ia menjawab bahwa berkat dunia bagian dalam, latihan seorang hunter kini terasa seakan benar-benar nyata. Bill langsung membalas dengan nada tegas, bertanya, "Sudah berapa kali ku bilang padamu bahwa semua ini bukanlah latihan?" Olahraga itu, yang disebut sebagai yang paling populer di dunia, menjadi awal dari percakapan ketika pemimpin klan menoleh pada Kai. Dengan nada penuh rasa ingin tahu, Kai bertanya apakah para pemburu tidak berlatih di dalam dungeon, melainkan hanya bertarung satu sama lain. Pemimpin klan itu menjawab dengan tegas bahwa semua itu dilakukan karena pada dasarnya ini adalah sebuah olahraga kompetitif. Keringat menetes di wajah Kai. Ia mulai bertanya-tanya apakah orang-orang benar-benar memandang hal itu seperti sepak bola atau bisbol. Bill, dengan kacamata yang menempel di wajahnya, kembali mengajukan pertanyaan. Namun, jawaban yang keluar hanya menegaskan bahwa membandingkan hal tersebut dengan olahraga biasa adalah sesuatu yang konyol. Kai mengalihkan pandangannya dengan tatapan tak percaya, sementara seorang pemburu menyilangkan tangan di depan dada, dan sang pemimpin klan menjelaskan bahwa perbandingan paling mendekati hanyalah UHC, yang memang merupakan olahraga khusus bagi para pemburu. Pertarungan antar pemuda pun pecah, disaksikan langsung oleh pemimpin klan yang berseru lantang bahwa seorang pemburu terkuat hanya bisa ditentukan melalui duel 1 lawan 1. Ia menambahkan bahwa sekali seseorang menyaksikan UHC, maka semua olahraga lain akan tampak membosankan secara gila-gilaan. Di hadapan Bill dan Kai, para pria bertarung dengan sengit. Pemimpin klan lalu menoleh pada Kai dan bertanya apa pendapatnya, bahkan menambahkan bahwa cerita itu saja sudah cukup membuat darah bergolak. Kai hanya menjawab lirih, "Tidak terlalu sih." Pertanyaan lain pun muncul. Apakah benar ia yakin bahwa dirinya adalah yang terkuat? Sang protagonis membelakangi mereka ketika ia mengaku bahwa sebenarnya ia merasa sedikit bingung. Bayangan monster yang menjulang tinggi melebihi bangunan terlintas di benaknya, lalu ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa bumi sedang berada dalam bahaya. Kai membayangkan dirinya melawan monster-monster itu, dan dengan getir ia menambahkan bahwa meski telah menghabiskan seluruh waktunya untuk berlatih, ia takut menyadari bahwa semua itu sudah terlambat. Kecemasan selalu menghantuinya saat ia berusaha menemukan jalan pulang ke bumi. Kitty berdiri di atasnya ketika berkata bahwa pada akhirnya, para pemburu di planet itu memang berubah menjadi bintang olahraga, dan ia bertanya kapan mereka akan menangkap monster. Tiba-tiba sebuah pesan sistem muncul, menyebut bahwa Kitty Lava dan Magma mengatakan ada sesuatu yang mengganggunya. Ia memperkenalkan berbagai jenis monster, lalu menjelaskan bahwa SSL dan UHC cukup umum di kalangan konstelasi. Bagi dirinya, seorang dewa latihan yang tidak mengambil avatar di bawah sayapnya, ini mungkin hal baru. Tetapi bagi konstelasi yang memiliki pasukan avatar, semua ini hanyalah terlihat seperti perang perwakilan. Kitty dan sang protagonis menoleh ke arah yang sama ketika peringatan sistem kembali muncul. Kitty Lava dan Magma itu memberi saran bahwa semua ini mungkin ada kaitannya dengan penyebaran sihir di bumi. Kai berdiri di belakang sang pemimpin, yang kemudian menjelaskan bahwa inilah alasan mengapa akhir-akhir ini banyak pemburu yang bahkan tidak pernah sekalipun memiliki pengalaman di dalam dungeon. Dalam hati, Kai berpikir bahwa jika demikian, maka mereka memang sengaja membagi-bagi kesempatan itu untuk menemukan kandidat avatar baru.
Tatapan beradu, dan sang protagonis bertanya mengapa mereka semua memilih menjadi pemburu. Bill menjawab singkat, tentu saja demi uang. Mereka mengejar ketenaran. Dalam imajinasinya, Kai melihat barisan orang mengantri panjang. Lalu Bill menambahkan bahwa ia bisa memilih jalannya sendiri karena dengan sukses sebagai atlet, ia akan memperoleh kesuksesan yang mustahil dihabiskan seumur hidup. Bill bahkan menjelaskan bahwa antrian panjang di depan rumahnya hanyalah orang-orang yang menunggu kesempatan emas itu. Kai menundukkan kepala ketika pemimpin klan menyarankan agar mereka berhenti membicarakan dirinya, lalu bertanya apa sebenarnya yang terjadi pada Kai hingga ia nekat terjun ke dalam jurang abis hanya untuk berlatih. Sang protagonis berdiri membelakangi mereka ketika pertanyaan itu mengemuka, seakan ingin memastikan bahwa ia tidak sedang ditipu. Tak lama, ia duduk di depan Bill yang menatapnya dan bertanya apakah dugaannya benar. Kai menjawab bahwa kisah itu panjang. Pemimpin klan kini berdiri di belakangnya, menunggu penjelasan. Namun, sebelum Kai mulai bercerita, ia menyampaikan sebuah permintaan. Pemimpin klan bertanya apa permintaan itu. Sang protagonis menoleh ke samping, lalu meminta agar Bill meningkatkan kekuatan di dalam miliknya. Karena aku merasa terganggu oleh batasan ini. Bill terdiam sesaat, mulutnya sedikit terbuka. Dengan kedua tangan tertekuk di depan dada, ia menjelaskan bahwa ruangan itu diperuntukkan bagi pemburu dengan peringkat A. Lalu ia menanyakan peringkat Kai. Kai menjawab bahwa dirinya hanya C+. Mulut pemimpin klan terbuka lebar mendengar hal itu. Kai menambahkan seni bela dirinya tidak dinilai dengan benar, bahwa ia tak punya kesempatan menunjukkan kemampuan bertarungnya, jadi ia hanya menghancurkan alat pengukurnya dengan energi dalamku. Meski ternyata itu pun belum cukup untuk mendapat rank yang lebih tinggi. Bill berdiri di belakangnya, lalu bertanya apakah ia masih ditetapkan sebagai C+, dan apakah mereka telah disuap. Kai mengulang permintaannya, tetapi Bill hanya menanggapi bahwa mereka akan memeriksanya nanti. Lalu pemimpin klan menimpali, jika ini tidak terasa nyaman bagimu, berarti kau itu sangat kuat. Kai berkata bahwa bisa dibilang begitu. Ketika ditanya kembali mengapa ia terjun ke dalam jurang abis, Kai menatap lurus ke depan. Dengan kepalan tangan yang menggenggam kuat, ia menjawab singkat, semua itu ia lakukan demi melindungi bumi. Bill terperangah, mulutnya terbuka lebar, lalu meminta maaf dan memohon agar Kai menceritakan lebih banyak. Pemimpin klan menatap tajam ke depan, sementara Kai mulai membuka kisahnya. Ia bercerita bahwa dirinya pernah berkelana di dalam jurang, menjadi sebuah konstelasi, dan kini ia kembali dengan satu tujuan, melindungi bumi. Kai mengakhiri kata-katanya dengan mantap. Bill, yang masih tercengang, bertanya, apakah itu berarti Kai sebenarnya seniornya? Apa hal itu penting saat ini? Sang protagonis menatap Bill dengan tatapan dingin, sementara Bill bertanya, apakah benar ia mengira semua ini mudah untuk dipercaya? Namun sang protagonis menjawab bahwa ia yakin Bill akan mempercayainya. Bill pun terdiam sejenak, lalu bertanya, apa menurutmu aku akan menerimanya begitu saja? Saat itu, pemimpin klan mengangkat kepalanya dan menatap Kai, menanyakan apakah ia tahu berapa banyak orang yang kembali dari abis, lalu kehilangan kewarasan. Sang protagonis menekuk lengannya ke depan, lalu menantang apakah sang pemimpin akan mempercayainya bila ia membuktikan kekuatannya sendiri. Bill menatap lurus ke depan, berdiri berhadapan dengannya, sambil bertanya apakah Kai sudah merencanakan semua ini sejak awal, dan karena itu meminta pembatasnya dilepaskan. Sang protagonis hanya menjawab bahwa, setidaknya karena aku ingin mengatakan yang sebenarnya padamu. Pemimpin klan pun melepas jaketnya dan berbalik menghadap Kai, memperingatkan bahwa sekuat apapun dirinya saat ini, ia belum pernah bertarung melawan seorang hunter, peringkat S. Pria berkacamata itu tersenyum tipis, lalu bertanya, apakah Kai tahu seberapa sering aku melawan konstelasi? Sang protagonis berdiri tegak di depannya, lalu berkata bahwa dengan napas terakhirnya dulu, ia memperoleh keterampilan langka berperingkat A+, yaitu level up via death. Sang protagonis tersenyum sinis, menyebut bahwa sang pemimpin klan begitu menggemari novel fantasi, hingga akhirnya menjelma menjadi tokoh utama dalam kisahnya sendiri. Bill melayang di udara, menatap tajam ketika ia berkata bahwa, Kai tidak jauh berbeda, kau juga menyukai novel fantasi tentang seni bela diri. Bill mengernyit, dan kembali menyebutnya seorang penggemar novel bela diri. Pemimpin klan membuka mulut, menantang dengan pertanyaan apakah ia pernah mendengar tentang artefak yang berwujud tato. Seketika sebuah tanda menyala di pergelangan tangannya.
Sang protagonis mendongak, merenungkan artefak berbentuk tato, sebelum melihat bola-bola bercahaya muncul di sisi Bill. Panah energi melesat ketika Bill menggunakan keterampilan. Kai menyipitkan mata, menatap lurus ke depan. Pria berkacamata itu menantang, bertanya apakah ia bisa menghindarinya. Kai hanya mengangkat satu jari, menjawab bahwa itu tidak perlu. Ia mengangkat tangannya, memancarkan cahaya yang menembus ke arah pemimpin klan. Sinar itu melintas dekat wajah Bill. Ia mengerutkan kening dan pikirannya melayang pada masa ketika ia menjadi juara pertama UHC, menyadari bahwa lawan di arena harus dipaksa bertahan dengan serangan tanpa henti agar tak sempat bernapas. Bill mendarat, menumpukan tangannya ke tanah. Aliran merah menyembur mengelilinginya, menandakan ia menguasai sihir lingkaran keenam, Lava Path. Ia berdiri tepat di hadapan sang protagonis. Kai bertanya kapan ia mempelajari sihir jenis itu, namun pemimpin klan hanya menyindir bahwa Kai meremehkannya. Sebuah senjata api menyala di tangannya, aliran energi berpusat di hadapannya. Kai menyadari bahwa Bill telah menggunakan sihir lingkaran keenam untuk kedua kalinya. Sang protagonis mengepalkan tangan, lalu merentangkan kedua lengannya, menciptakan perisai energi internal. Aliran lava menghantam perisai itu, menimbulkan gumpalan asap pekat. Pemimpin klan membuka mulut lebar-lebar, bertanya, apakah inilah keterampilan yang memunculkan rumor palsu di Tiongkok? Kai berdiri tegak, menatapnya sambil balik bertanya apa maksudnya. Bill menjelaskan bahwa pernah beredar video palsu yang menampilkan keterampilan serupa. Sang protagonis mengingatnya, membayangkan video itu, lalu berkata bahwa bahkan hal semacam itu pun bisa dipalsukan. Sorot matanya menajam. Kai menunduk, menatap telapak tangannya, menyadari betapa banyak energi yang terkuras demi mempertahankan perisai. Ia tahu bila terus begini, seluruh kekuatannya akan habis. Ia juga mengerti bahwa batas itu perlu, sebab jika tidak, ia bisa menghancurkan dunia. Rantai energi membelenggunya, memaksanya mengendalikan kekuatan agar tidak melampaui batas. Ia berkata dalam hati, mengakui bahwa ini sungguh merepotkan, karena sudah lama sekali ia tidak bertarung seperti seorang manusia biasa. Mata sang protagonis melebar. Ia memutuskan untuk menunjukkan yang terbaik. Sebuah bola bercahaya biru muncul di telapak tangannya, lalu diarahkan ke Bill ketika ia melepaskan keterampilan. Pemimpin klan menggertakkan gigi, menggunakan teknik. Namun, sebuah bola energi telah lebih dulu muncul tepat di wajahnya. Ledakan besar terjadi, peringatan sistem bermunculan. Sihirnya dihancurkan oleh aura kuat, teleportasi batal, dan ia menerima kerusakan langsung. Bill mengepalkan tangan, terkejut karena kemampuan itu membatalkan tekniknya, bahkan sebelum ia sempat mengaktifkannya. Skill, macam apa yang bergerak secepat ini? Sang pemimpin klan menggepalkan kedua tangannya, memutuskan tak ada pilihan lain selain memperkuat tubuhnya dengan sihir. Ia mulai melafalkan mantra, tetapi tiba-tiba pergelangan tangannya dicekal kuat. Sang protagonis telah muncul di belakangnya, mencengkeram tangannya, lalu berbisik apakah Bill berniat bertarung jarak dekat melawan seseorang yang menguasai seni bela diri. Bill terperangah, lalu bertanya apakah ia memang selalu seagresif ini. Tubuh sang pemimpin terjungkir, ia sendiri mengaku bingung karena tidak terbiasa melawan petarung bela diri. Melalui kaca tinggi, sebuah bangunan menjulang terlihat dari kejauhan. Bill, pria berkacamata itu, duduk dengan tangan terlipat, lalu bertanya tentang tingkatan seni bela diri, dan apakah Kai telah mencapai tingkat tertinggi dalam penguasaan bela diri. Ketika Kai menjawab bahwa tidak sepenuhnya begitu, dan bahkan menegaskan dirinya berada di tingkat tertinggi, ia menambahkan bahwa jika ia melangkah lebih jauh dalam pengembangan, ia bisa melampaui batas seorang makhluk mortal. Mendengar hal itu, pemimpin klan meletakkan jarinya di dahi lalu bertanya, apakah benar Kai adalah sebuah konstelasi? Dengan mantap, Kai menjawab bahwa itu benar adanya. Mereka duduk berhadapan ketika Bill menatapnya tajam dan bertanya, apakah Kai bisa membayangkan betapa terkejutnya aku sekarang? Namun Kai menjawab bahwa justru dirinya juga merasa terkejut melihat bagaimana saudaranya yang jujur dan penuh kebaikan telah berubah. Pemuda berambut hitam itu merentangkan kedua lengannya dan berkata bahwa ia pun bisa mengatakan hal yang sama. Saat pemimpin klan berseru bahwa ia telah berhasil, pria berkacamata itu menundukkan kepala sedikit ke depan dan mengakui bahwa hal itu benar, sambil menyarankan Kai untuk berterus terang mengatakan bahwa ia memang konstelasi. Setelah itu ia bertanya apa sebenarnya yang diinginkan Kai darinya. Menatap lurus ke depan, Kai menjawab bahwa sesungguhnya ia datang untuk meminta bantuan.
Kai lalu menjelaskan panjang lebar situasi yang tengah dihadapinya. Ia membayangkan para makhluk agung di atas planet saling berjabat tangan, lalu berkata bahwa pertama, meskipun para konstelasi telah menyepakati gencatan senjata, perjanjian itu hanyalah sementara. Kapan saja konstelasi baru bisa muncul dari jurang kegelapan. Bayangan monster bertanduk melintas di benaknya ketika ia menambahkan bahwa kedua, para konstelasi yang menandatangani perjanjian, bisa saja diam-diam merencanakan untuk merebut bumi. Kai kemudian memejamkan mata ketika menjelaskan bahwa konstelasi lain sudah memiliki banyak pengikut di bumi, sementara dirinya harus memulai dari nol. Ia sadar betul bahwa itu membuatnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bill mengangkat telapak tangannya, meminta Kai berhenti sejenak, lalu bertanya apa maksud sebenarnya dari semua penjelasan itu. Ia menegaskan, bukankah Kai sejak awal tidak benar-benar berniat meminta bantuan darinya? Menatap dengan hangat, Kai menjawab bahwa kini kau sedang menikmati hidupmu, sehingga ia tidak ingin menyeret Bill ke dalam masalah. Pemimpin klan menatapnya terkejut, menundukkan kepala ke depan, dan berpikir betapa anehnya. Selama ribuan tahun, adik termuda dalam klan itu telah melindungi bumi dan bertarung di dalam jurang Abyss, sementara dirinya hanya berlagak keren karena merasa lebih tua. Dengan emosi meluap, ia menghantam lantai dengan kepalan tangannya. Bill yang duduk di hadapan Kai berteriak, menuntut alasan mengapa Kai yang harus khawatir. Menurutnya, justru dialah yang seharusnya mengkhawatirkan Kai, bukan sebaliknya. Dan siapa lagi yang bisa membantu Kai kalau bukan dirinya? Namun Kai tetap menjawab bahwa ia tak perlu cemas. Pemimpin klan itu kemudian berdiri mendekati Kai, berseru lantang bahwa ia akan membantunya. Lalu bertanya apakah Kai berada dalam posisi untuk menolak tawarannya. Kai balik bertanya apakah Bill benar-benar yakin. Dengan mantap, Bill menjawab bahwa ia yakin. Kai menutup mata, lalu berkata bahwa ia akan menerimanya jika Bill sendiri yang memutuskan demikian. Segera, notifikasi sistem bermunculan. Seekor anak kucing lava dan magma tampak sangat senang dengan kemampuan negosiasi Kai, bahkan merasa bahwa Kai telah berhasil membujuknya dengan brilian. Membuka sebelah matanya, Kai menyadari bahwa itulah perasaan sejatinya. Bill menatap serius, berpikir dalam hati bahwa ia sebenarnya tidak ingin orang yang dikenalnya terseret dalam perang antar konstelasi. Namun melihat sikap Bill, ia tahu bahwa dia tidak akan mundur. Kai tersenyum tipis, mengakui dalam hati bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Bill yang tua memang selalu seperti itu. Sebuah jendela sistem muncul, menanyakan apakah Anda ingin menerima tawaran tersebut. Kalau begitu, tolong terima permintaanku. Sistem kembali menampilkan notifikasi bahwa konstelasi Invincible Training Avatar ingin ia menerima undangan untuk menjadi bawahannya atau avatarnya, dan menanyakan apakah Bill setuju. Sebuah jendela sistem pun muncul di hadapan pemimpin klan. Bill bertanya apakah dengan itu ia harus melayani Kai. Sang protagonis menjawab, aku seorang konstelasi, sudah pasti kau akan menjadi bawahanku. Bill hanya menjawab bahwa mungkin memang begitu. Dengan berat hati, Bill menekan tombol konfirmasi, berpikir bahwa kini ia harus patuh kepada seseorang yang lebih muda darinya. Notifikasi sistem segera muncul, menyatakan bahwa Bill telah resmi menjadi avatarnya konstelasi Invincible Training Avatar, bahwa jiwanya kini terikat, dan jika ia melawan perintah sang konstelasi, ia bisa mendapat hukuman. Namun di sisi lain, sebagai avatar konstelasi, kekuatannya akan berkembang semakin hebat. Narasi pun bergeser menuju kedai kopi bernama Dragon Coffee Shop. Di dalamnya, Bill duduk berhadapan dengan Kai, berkata bahwa ia tak pernah menyangka dalam hidupnya akan membuat perjanjian dengan seorang konstelasi. Menundukkan kepala, pria berkacamata itu termenung, merasa bahwa membuat kesepakatan semacam itu sama saja dengan menjual jiwanya sendiri. Menatap sang protagonis di depannya, ia bertanya, apakah dengan kesepakatan ini, bukankah tiap pergerakan dari klanku akan diawasi? Kai menjawab, kita tidak harus mengawasi mereka jika kau mau. Mendengar jawaban itu, Bill langsung bertanya, apa rencana sebenarnya dan bagaimana ia bisa membantu? Kai, dengan tatapan penuh pertimbangan, menjelaskan bahwa rencananya adalah menyembunyikan kenyataan bahwa ia adalah konstelasi. Sebelum segalanya dimulai, sebab akan menjadi masalah besar jika hal itu terbongkar. Bill yang juga larut dalam pikirannya menyimpulkan bahwa artinya Kai terpaksa menyembunyikan kekuatannya. Dengan tangannya terulur ke depan, sang protagonis pun melanjutkan penjelasannya